Halo viewers, kali ini gue akan mengalur sebuah film action yang berjudul Ip Man. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan pada tahun ini gue sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas 6. Nah, kalau kalian yang nonton film ini masih duduk di bangku sekolah dasar, berarti kita satu bumi guys. Film yang diperankan oleh Donnie Yen ini menceritakan tentang seorang master Wing Chun yang sangat rendah hati, yaitu Ip Man. Ip Man tinggal di sebuah daerah yang bernama Fosan yang sangat terkenal dengan ilmu bela dirinya. Semua ahli bela diri berlomba-lomba membuka perguruan, kecuali Master Ip Man yang enggan membuka perguruan bela diri. Film aksi bela diri asal Hong Kong ini disutradai oleh Wilson Yip. Oke guys, langsung saja kita saksikan alur cerita film Ip Man berikut ini. Film dibuka dengan memperlihatkan kota Fosan yang sedang mengadakan pertunjukan bela diri, tepatnya pada tahun 1935. Seorang master bela diri yang bernama Master Liu mendatangi rumah Ip Man dan menawarkan latih tanding dengan Ip Man. Tapi waktunya kurang tepat karena Ip Man bersama istri dan anaknya sedang makan malam. Karena Master Liu memaksa, akhirnya Ip Man menerima tawaran dari Master Liu. Latih tanding mereka ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa seorang pun yang tahu. Tapi secara tidak sengaja latih tanding itu dilihat oleh anak muda yang bernama Yuan. Ip Man berhasil mengalahkan Master Liu pada latih tanding. Yuan menyaksikan kehebatan Ip Man yang berhasil mengalahkan Master Liu. Di restoran milik kakaknya, Yuan menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Dan dari situlah kehebatan Ip Man diketahui oleh banyak orang. Master Liu sangat marah ketika mendengar hal itu karena menganggap merusak reputasinya sebagai seorang master. Cerita berlanjut dengan datangnya seorang ahli kungfu beserta jajaran-jajarannya. Tujuan mereka datang ke Fosan untuk membuka perguruan kungfu di sana. Pria ini bernama Jin dari kalangan iblis. Dengan kesombongannya dia menantang semua master bela diri yang ada di Fosan. Dan si Jin ini berhasil mengalahkan semua master bela diri di Fosan termasuk Master Liu. Jin beserta jajarannya mendatangi rumah Ip Man dengan tujuan untuk bertarung dengan Ip Man. Namun sampainya di rumah Ip Man, istri Ip Man marah pada Jin bersama kelompok setannya. Dikarenakan istri Ip Man tidak suka dengan bela diri dan tak mau mereka bertarung di dalam rumahnya. Istri Ip Man bilang, "Kau pikir rumah aku ini tempat bela diri ya? Kalau mau berkelahi jangan di sini." "Terus di mana dong?" ujar si Jin. "Di rumah Uya lah," kata istri Ip Man. Namun si Jin ini terus memaksa si Ip Man. Dengan kesombongannya Jin bilang dia akan menggunakan satu tangan saat melawan Ip Man. Bahkan dia nggak akan menyerang Ip Man. Istri Ip Man berkata, "Ya sudahlah kalau begitu. Tapi jangan merusak barang-barangku ya." Dan pertarungannya pun dimulai. Wing Chun, Ip Man. Kim sư phụ,冇事啊嘛？沒事。 Pertarungan yang singkat pun dimenangkan oleh Ip Man dan si Jin dihajar sampai babak belur oleh si Ip Man.
Saat semua orang pada tahu kehebatan si Ip Man, orang-orang pun menjadi sangat kagum dan senang pada Ip Man. Scene berpindah di tahun 1937, di mana peristiwa Marco Polo menghancurkan segalanya. Para tentara dari Jepang menduduki kota Fusan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Miura. Mereka menyerang kota Fusan dan merampas semua mata pencaharian penduduk Fusan yang menyebabkan penduduk Fusan menjadi kelaparan. Rumah Ip Man juga disita dan dijadikan markas besar tentara Jepang. Begitu juga dengan keluarga Ip Man yang sekarang menjadi tunawisma dan hidup seadanya. Ip Man kehilangan kekayaannya dan ekonomi keluarganya semakin memburuk. Untuk menghidupi keluarganya, Ip Man terpaksa bekerja menjadi kuli di penambangan batu bara. Di tempat kerja itu, Ip Man bertemu dengan temannya yang bernama Lin. Ip Man dan Lin mengobrol dan saling menanyakan kabar. Oh iya guys, obrolan mereka ini bukan lewat chattingan WhatsApp atau lainnya. Tak lama kemudian datanglah para tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sato yang sangat-sangat kejam. Dan juga seorang penerjemah dari Cina yang bernama Kapten Lee. Perlu kalian ketahui kalau Kapten Lee ini dulunya seorang polisi yang menjaga keamanan di kota Fusan. Tujuan mereka datang ke tempat ini untuk mengajak para tentara Cina untuk bertarung dengan tentara Jepang. Dan barang siapa yang menangkan pertarungan melawan tentara Jepang akan diberi hadiah sekantong beras. Mendengar hal itu, para pekerja dari Cina mengikuti pertarungan tersebut, termasuk Lin yang sangat semangat untuk ikut dalam pertarungan. Tibalah mereka di tempat pertarungan. Di sana Lin melihat Master Liu bertarung melawan salah satu tentara Jepang. Master Liu menang dalam pertarungan itu dan dia diberi hadiah sekantong beras. Jenderal Miura juga ingin bertarung melawan orang Cina. Dia ingin menunjukkan ke orang Cina seperti apa kungfu Jepang. Si jenderal meminta siapkan 3 orang untuk bertarung dengannya dan akan diberi hadiah walaupun menang atau kalah. Dan yang menjadi lawan dari sang jenderal yaitu Lin dan kedua temannya. Dalam pertarungan itu Lin dibunuh oleh Jenderal Miura karena nggak mau menyerah dan terus menyerang sang jenderal. Singkat cerita, Ip Man tidak melihat temannya yang bernama Lin berada di tempat kerja. Ip Man mencari-cari temannya itu dan dia bertanya kepada salah seorang master, tapi master itu tidak tahu di mana keberadaan Lin. Tak lama kemudian datang lagi para tentara Jepang dengan tujuan yang sama sebelumnya, yaitu mencari orang-orang Cina yang akan ikut turnamen. Ip Man bertanya kepada Kapten Lee, di mana keberadaan Lin. Tapi sang kapten tidak merespon pertanyaan dari Ip Man. Kali ini Ip Man juga ikut turnamen yang sedang diadakan oleh Jenderal Miura. Di lokasi turnamen, Ip Man melihat Master Liu sedang dalam pertarungan melawan 3 orang petarung Jepang. Tapi Master Liu ditembak oleh Kolonel Sato karena sang kolonel tidak mau Master Liu mengambil beras. Sebab Master Liu kalah dalam pertarungan. Melihat hal itu, Ip Man sangat marah dan dia minta 10 orang petarung Jepang sekaligus untuk melawannya. 我要挑戰10個，我要打10個。主，係 Jenderal Miura kaget saat mendengar permintaan dari si Ip Man. Dengan ahli bela diri yang dimiliki oleh Ip Man, dia berhasil melumpuhkan 10 orang petarung dari Jepang. Jenderal Miura sangat tertarik dengan kemampuan bela diri dari Ip Man, sehingga sang jenderal ingin Ip Man untuk kembali lagi. Ip Man tidak mau kembali dan dia bilang, "Aku kesini bukan untuk sekantong beras." Ip Man pun pergi dan membawa sekantong beras milik Master Liu yang sudah bercampur darah.
Scene berpindah dengan memperlihatkan Jin beserta kelompok setannya datang ke pabrik kapas milik temannya Ip Man dan membuat kekacauan di sana. Mereka memalak dan menghajar bos di pabrik kapas yang bernama Kuan. Anak dari Kuan pergi dan melapor hal ini kepada Ip Man. Ip Man sangat marah mendengar berita itu. Kuan atau teman si Ip Man ini meminta untuk Ip Man tinggal di sana dan mengajarkan kungfu kepada mereka. Dan Ip Man pun bersedia dengan permintaan temannya itu. Di markas tentara Jepang, Jenderal Miura bertanya kepada penerjemahnya kenapa Ip Man tidak muncul lagi. Jenderal menyuruh penerjemahnya untuk mencari di mana keberadaan Ip Man. Scene berpindah lagi ke pabrik kapas, di mana Jin bersama kelompok setannya datang untuk menagih uang. Tapi anak dari bos kapas itu enggan memberi mereka dengan uang. Dengan bekal ilmu kungfu yang diajarkan oleh Ip Man, anak dari bos pabrik kapas beserta karyawan sudah berani menantang Jin dan para setannya. Jin menjadi marah dan menyuruh para setannya untuk menggoda alias menghajar para karyawan di pabrik kapas. Tapi tak lama kemudian, Ip Man pun datang dan menghajar para kawanan Jin dengan beberapa ayat. Jin dan para setannya dihajar habis-habisan oleh Ip Man. Jenderal Miura dan para anak buahnya datang ke pabrik kapas untuk mencari Ip Man di sana. Tapi mereka tak menemukan Ip Man di sana. Dengan sangat marah, Kolonel Sato menanyakan keberadaan Ip Man. Dia memanggil Kuan dan menghajar si Kuan sambil menanyakan di mana Ip Man berada. Apes deh si Kuan ini, selalu saja ia kena hajar. Tak lama kemudian Ip Man pun datang dan dia memohon kepada para tentara Jepang jangan menyiksa para pekerja karena mereka tidak bersalah. Dan meminta para Jenderal Miura untuk melepaskan para pekerja. Ip Man ditawarkan oleh Jenderal Miura untuk mengabdi kepada Kekaisaran Jepang dan mengajar para tentara Jepang dengan kungfu Cina. Karena dengan hanya itulah Ip Man diberi kesempatan untuk hidup. Ip Man menolak tawaran dari Jenderal Miura untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Ip Man bilang, kalau kau ingin melihat aku bertarung, aku akan bertarung denganmu. Jenderal Miura perintahkan untuk membawa Ip Man ke markas Jepang. Sebelum Ip Man dibawa, dia bilang kepada Kuan untuk membawa istri dan anaknya keluar dari kota Fosan. Jenderal Miura membawa makanan kepada Ip Man dan dia bilang, dia dan Ip Man akan bertarung di depan banyak orang. Namun sebelumnya Ip Man sudah diancam oleh Kolonel Sato kalau misalnya Ip Man menang dalam pertarungan, maka Kolonel Sato akan menembak Ip Man. Singkat cerita, pertarungan antara Ip Man dan Jenderal Miura akan dimulai. Dan Kapten Lee memberitahukan kepada rakyat Cina kalau pertarungan antara Ip Man dan Jenderal Miura adalah pertarungan yang adil dan membawa kedamaian antara dua negara. Tapi orang-orang Cina tidak percaya dengan omongan dari Kapten Lee. Tak lama kemudian Ip Man pun muncul di arena pertarungan. Ip Man langsung disambut oleh Jenderal Miura yang sudah gak tahan lagi untuk menghajar si Ip Man. Namun dalam pertarungan ini dimenangkan oleh Ip Man dan Jenderal Miura dihajar habis-habisan oleh Ip Man. Para rakyat Cina bersorak gembira atas kemenangan Ip Man. Tiba-tiba saja Ip Man ditembak oleh Kolonel Sato yang sebelumnya berniat untuk membunuh si Ip Man kalau Ip Man menang dalam pertarungan.
Anak dan istri Ip Man yang datang di akhir pertarungan menyaksikan tertembaknya Ip Man sampai Ip Man jatuh dari arena pertarungan. Setelah Ip Man ditembak, rakyat Cina menjadi marah dan melawan para tentara Jepang, dan Kolonel Sato juga dibunuh oleh Kapten Lee atau penerjemah orang Jepang. Di akhir film, Ip Man dan anak istrinya berhasil keluar dari kota Fosan yang dibantu oleh teman baiknya Ip Man, yaitu si Kuan. Oke, itulah alur cerita film Ip Man yang sudah gua rangkum dengan jelas, singkat, dan padat. Dan yang paling penting, kalian bisa paham saat menontonnya. Oke, sekian dari gua, semoga kalian terhibur.